Di antara kalian ada yang kenal? Kenal. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa seperti biasa. Siapa datang lebih dahulu? Bagaimana nanti pimpin. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat, atas penyelenggaraannya kita semua masih tetap berkumpul kembali di ketika ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya toh? Ya, Bu. Sekarang kita nyanyi dulu karena ada mungkin. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, membela negara kita. Lagu Hari Merdeka ya tadi? Ya, Bu. Lagu Hari Merdeka itu kita nyanyikan dengan semangat atau santai saja? Semangat! Oke, dengan semangat. Harus. Siapa yang bisa berkomentar? Mengapa sehingga lagu ini harus dinyanyikan dengan penuh semangat? Ayo, berani. Lukas. Karena lagu bertanda nada mayor. Karena lagu ini bertanda nada mayor. Iya, mantap. Masih ada. Kita harus menyanyikan dengan semangat karena begini-begini. Ayo, yang lain. Berani. Kita hayati lagunya tadi. Ayo, no. Karena lagu 17 Agustus merupakan lagu kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, bagus sekali. Tepuk, oke. Itu oke. Itu oke. Oke. Ya, jadi lagu Hari Merdeka lagu itu punya makna khusus ya, mengenai semangat para pahlawan dulu, para pejuang dalam berperang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Oke? Lalu sekarang coba lihat di sekitar kita, di bawah kolong meja kursi, apakah masih ada sampah? Iya, Bu. Tidak ada ya? Sudah bersih? Sudah disapu semua? Sudah, Bu. Taman di luar sana sudah disiram juga? Sudah, Bu. Lalu amati diri kita, saya ini sudah bersih, rapi atau belum saya ini? Gitu ya? Jangan amati orang lain, amati kita sendiri. Kita sudah rapi, sudah kalau belum rapi bagaimana? Ya? Sudah kan? Sudah, Bu. Lampu-lampu lalu lintas. Ya? Masih ingat kan? Lampu-lampu ya? Ya, Lampu Bu. lalu lintas ini. Betul? Apa manfaat dari penemuan itu? Manfaat dengan ditemukannya lampu lalu lintas. Manfaatnya? Ayo, Tino. Untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Iya, untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Mantap. Siapa lagi? Ayo, enak. Menertibkan kendaraan, mengatur lalu lintas. Begitu ya? Ya, Bagus. Oke. Jadi untuk mengatur lalu lintas, untuk menjaga kenyamanan para pengguna jalan, begitu kan? Oke. Dan sekarang kita juga ditanya bagaimana caranya supaya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu. Ayo, caranya bagaimana? Nah, Rani. Ya, Lukas. dengan memakai helm. Memakai helm. Tepuk, oke. Lukas oke. Lukas oke. Oke. Masih ada. Banyak ya yang harus kita lakukan supaya bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu. Ayo, yang lain selain memakai helm, masih ada? Ayo, mana? Memakai helm. Apa lagi? Alisa, berani, semangat.
Vero? Oke, jadi selain para pengendara kendaraan bermotor harus memakai helm supaya keselamatannya ya. Nah, juga perhatian ini, yang pengendara itu wajib punya surat-surat kendaraan bermotor ya, SIM, STNK-nya, gitu ya. Simak video pembelajaran pada layar proyektor, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat efektif dan kosakata dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video dan berdiskusi, siswa mampu menelaah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, dengan menyimak video dan berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman dirinya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan benar. Ya, ya, semangat ya. Lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan ini sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, adik-adik, itu tadi kisah dari penemuan lampu lalu lintas. Cermati kembali teks eksplanasi tadi, adik-adik. Nah, dalam teks eksplanasi tadi, kita bisa menemukan kosakata non baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Mari kita perbaiki bersama-sama berdasarkan tabel berikut ini, adik-adik. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa kosakata non baku dan kosakata bakunya. Contohnya tadi di bacaan ada kosakata non baku melihat. Nah, melihat itu kosakata bakunya adalah melihat. Lalu tadi ada kosakata non baku nemuin. Nah, nemuin itu kosakata bakunya adalah menemukan. Lalu ada kosakata non baku sistem. Nah, tulisannya bukan sistem tapi sistem. Nah, adik-adik harus tahu ya. Lalu ada kosakata non baku enggak. Enggak itu bukan baku, adik-adik. Kosakata bakunya adalah tidak. Nah, di sini juga Kak Citra menemukan kalimat tidak efektif. Contohnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, kalimat efektifnya bagaimana dari kalimat ini? Karena kalimat ini terlalu mubazir, ada kata yang tidak perlu kita cantumkan di situ. Kalau sudah menunjukkan kita, maka tidak perlu ada kata semua, adik-adik. Jadi kalimat efektifnya seperti ini. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu kalimat perbaikannya, kalimat efektifnya. Dan di sini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif, yaitu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nah, ini ada kalimat yang tidak efektif di kata yang nemuin. Nah, yang nemuin ini kita bisa ganti dengan penemu. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Ilmu yang diperoleh lampu lalu lintas itu siapa tadi? Gareth Augustus Morgan. Begitu. Itu satu ilmu yang diperoleh dari kalian tadi. Masih ada yang lain? Ayo. Iya, nah, Novi. Lampu lalu lintas dibagi menjadi 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ya, lampu lalu lintas dibagi menjadi 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau.
Ibu bagi apa ya, lembar kerja kita berjaya dalam, kita sudah dalam kelompok ini, tetapi pekerjaan ini sebentar itu pekerjaannya mandiri ya. Tulis namanya ya. Jadi selesai langkah kerjanya, waktu kita kurang lebih 10 menit, kurang lebih 10 menit mengerjakan ini, ya. Nah, jadi kita dengan membaca, begitu ya. Jadi baca dulu teks eksplanasi yang ada itu, dibaca lagi dulu, cermati, lalu mulai temukan informasi yang penting dalam setiap paragraf. Ya. Sebelum dikumpulkan, kita dengar sedikit hasil pekerjaan dari tugas. Coba dibaca dari tempat di situ. Bisa bacakan. Kalimat tidak efektif. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kalimat efektif. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Paragraf kedua. Kalimat tidak efektif. Tahukah kamu siapa yang menemui lampu lalu lintas? Kalimat efektif. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Paragraf 3. Kalimat tidak efektif. Ia anggap ingin kejadian itu terus berlangsung. Kalimat efektif. Ia tidak ingin kejadian itu terus berlangsung. Ya, coba diperhatikan dulu. Ini hasil tugasnya ya. Nah, coba ini pada paragraf pertama itu, di situ terbaca, tertulis kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas, gitu ya, gitu kan? Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Coba lihat itu. Kosakata maksudnya melihat, begitu ya. Lalu bakunya melihat. Di situ ada kalimat tidak efektifnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Halo? Hai. Kita semua. Kalau kita, berarti ya sudah semua ya. Jadi ini pendobelan, kita semua. Kita semua, ini lihat nih. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu tidak efektif, ya. Perbalikannya, kita pasti. Jadi yang dobel-dobel, semua dikeluarkan. Lampu lalu lintas, ya kan? Baku efektif atau tidak nih kalimatnya? Tidak. Tidak ya. Karena ini buat kita nemuin. Yang efektifnya, ayo, Vero coba. Kalau ini kalimatnya tidak efektif, lalu efektifnya bagaimana tuh? Tahukah siapa menemu lampu lalu lintas? Siapa yang menemu? Tahukah kamu siapa yang menemu lampu lalu lintas? Itu menurut Vero. Masih ada yang lain? Menurut saya begini, yang bakunya harus begini, begitu ya? Marina? Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Masih ada? Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Begitu ya? Nah, jadi itu yang efektifnya. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ya. Kalimat ini bagaimana? Efektif atau tidak? Tidak. Tidak. Mengapa ini dikatakan tidak efektif? Ayo. Karena ada memuat kata tidak baku. Yaitu Sistem dan anggap.
dan Enggak. ya toh? Melihat. Melihat. Ya, ini terdapat 3 kata lembab fungsi di situ. Melihat dan enggak. Diperbaiki. Jadi, ayo. Melihat. Melihat. Bakunya? Melihat. Melihat. Lagi? Enggak. Enggak. Bakunya? Tidak. Tidak. Oke. Terus, dengan demikian kalimatnya juga menjadi efektif. Ayo coba kalimat efektifnya bagaimana? Iksan? Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Kalau di jalannya itu coba diperlama supaya jangan berulang. Gitu ya? Bisa ya? Bisa paham ya? Oke. Nah, kita kumpul pekerjaan ini dulu. Sudah tulis namanya? Oke. Nah, sekarang kita apa ya? Sudah belajar tadi tentang lampu lalu lintas itu manfaatnya untuk kenyamanan, gitu? Ya, para pengguna jalan. Ya. Supaya kita selamat, betul atau tidak? Betul. Sekarang kita simak video selanjutnya. 4, 3. Kita berkulit hitam, kita harus ingat dan saat menyusun hujan. Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju kalau tidak ada petunjuk jalan. Demikian tadi adik-adik pembahasan. Sudah ya? Tidak. Fokus tidak tadi. Fokus. Sekarang ibu cek. Tadi fokus minimal. Ya, tidak sekedar menonton saja, tapi harus ya ada ilmu pengetahuan yang kita ambil dari tayangan tadi. Sekarang ayo, Rani. Pengetahuan apa saja yang saya peroleh dari tayangan tadi? Ayo, Rani. Mana Arisa? Iya, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tepuk oke. Bisa oke. Bisa oke. Oke. Masih ada. Terus, tentang apa lagi yang diperoleh dari tayangan tadi? Harus memakai helm. Iya, mematuhi rambu lalu lintas kita harus menggunakan helm. Oke, mantap. Nah sekarang ibu bagi lagi lembar kerja kita. Ini dalam kelompok. Didiskusikan ya. Jadi dalam kelompok itu kita saling ya bercerita pengalaman kita tentang jalan raya itu saat menggunakan jalan raya. Waktu itu begini saya begini dan sebagainya. Masing-masing dengan pengalaman diceritakan. Di dalam cerita itu terdapat hak dan kewajiban para pengguna jalan. Ya. Jadi langkah kerjanya itu ya bercerita dulu pengalaman. Tidak langsung kerja begitu. Bercerita dulu pengalaman saat berada di jalan raya. Itu bagaimana saja pengalaman kita ya. Jangan menceritakan pengalaman orang lain. Semangat. Kita perhatian kita 1-2 orang ke depan untuk menceritakan pengalamannya itu. Ya.
untuk menceritakan pengalaman ini. Kita lain simak ya. Siapa yang mau dulu? Ayo, Bang. Ayo Novi ke depan menceritakan pengalamannya. Bisa ceritakan ya? Saat saya dengan kakak saya pergi di Bandung, saya melihat ada satu orang bapak ditahan oleh polisi karena tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat, dan motornya disita oleh polisi. Itu pengalamannya ya. Ceritanya. Oke. Terus Kewajiban memakai helm saat mengendarai sepeda motor, ya. membawa surat-surat, Kewajiban. tidak melaksanakan kewajiban, tidak memakai helm, tidak membawa kartu kartu. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, mengalami kecelakaan ditilang polisi. Oke. Dan satu lagi ke depan bercerita dulu. Ayo. Siapa? Tino kan? Lukas kan? Ayo berani. Tidak melaksanakan kewajiban, tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki surat yang lengkap, berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara dengan nabrak arah. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, terjadinya kecelakaan, kerugian akibat kerusakan kendaraan. Bagus sekali. Tepuk tangan. Buat cerita ini, lihat ya. Buat pengalaman teman kita ini, yang pertama dari Novi ya, dengan bapaknya terpaksa, lalu kami ada punya jalan pengendara tanpa menggunakan helm, tidak bawa SIM, gitu kan, motornya disita. Jadi juga kita tunggu dulu. Coba kita oke. Sekarang kita apa ya? Ini apa namanya? Siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran sepanjang hari ini? Sepanjang hari ini kita belajar tentang begini. Ya, jadi diingat-ingat kembali pembelajaran mulai pertama tadi sampai sekarang itu belajar saja, itu saja ya. Ayo berani memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ayo mana? Ya, terus. Ya, lagi. Kesempatannya langkah lagi, tinggi lagi. Lagi. Selain rambu-rambu lagi, belajar apa lagi? Ayo. Ya, hak dan kewajiban. Jadi hari ini kita belajar tentang kosakata baku, kalimat efektif. Ada juga kalimat tidak efektif tadi, ya. Lalu kita juga belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menggunakan jalan raya, gitu ya. Nah, kerjaan evaluasi ini kerja sendiri-sendiri, tidak berdiskusi sama SIM, oke? Baca baik-baik ya. Baca baik-baik. Calico. Terus apa ya?
Terus apa ya? Sebagai rangkuman. Dari kesimpulan itu ibu bagikan dengan ajar. Nanti dicatat dan dipelajari lagi ya. Satu. Menjadi perhatian ya. Kasihkan dulu. Semua kita semangat ya melaksanakan pengajaran ini bagus, oke? Tapi semangatnya ini ditinggalkan ya. Dari generasi muda itu penerus bangsa ini. Jadi semangatnya itu harus ditinggalkan. Lebih rajin belajar, disiplinnya juga harus ditinggalkan ya. Kemudian untuk sebagai tugas semuanya kita pelajari lagi ya dengan ajar itu dan kewajiban itu semua ya. Kalau lebih tidak lebih semua dipelajari lebih dalam lagi dan berusaha untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sampaikan juga kepada orang tua kita masing-masing. Kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi satu dulu. Murah rame-rame kakak doa ini Pai Tedoto lima Tula sole oma Tula sole oma Tula rame-rame Buat senang hati Kita hamba-hamba. Ini pelajaran hari ini saya. Ibu tanya dulu, senang atau tidak belajar hari ini? Senang. Senang. Belajar dengan menggunakan video, senang atau tidak? Senang. Oke. Lalu dibagi lembar kerja tadi dibagi itu, semua atau tidak mengerjakan? Suka. Ya, oke. Berdiskusi dengan teman di kelompok? Suka. Suka atau tidak? Suka. Suka. Oke. Lalu